Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, hadirin dan hadirat serta kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian dan taklim kita yang rutin ya di malam Selasa ini. Dan untuk kesempatan ini dan juga malam-malam selanjutnya untuk malam Selasa insyaallah kita akan bahas satu kitab yang diberikan nama ataupun judul Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Karena agama Islam, agama yang kita anut ini, ketika seorang menganut agama tersebut, ada hal-hal yang harus dia tunaikan, ataupun sebaliknya perkara-perkara yang harus dia tinggalkan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dan ada keharaman-keharaman ya yang harus dia tinggalkan. Tatkala ya seorang melanggar salah satu dari dua hal tadi ya, ketika tidak mau menunaikan suatu kewajiban atau sebaliknya tidak meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, bisa jadi hal tersebut berakibat fatal ya. Bisa jadi perkara itu menjadikan fatal. Apa fatalnya? Yaitu bisa mengeluarkan dari agama ini. Bisa menjadikan seorang itu murtad ya, kafir setelah keislamannya tersebut. Apa hal-hal tersebut ya, hal-hal yang bisa menjadikan seorang murtad atau keluar dari agama ini ya, ini yang akan kita bahas dan kita kaji pada kesempatan ini dan insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Dan kitab ini sebagaimana dimaklumi merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, rahimahullah, yang biografi beliau ya, sejarah hidup beliau insyaallah sudah sering disampaikan, sehingga mungkin pada kesempatan ini kita tidak membahas atau tidak menjelaskan tentang bagaimana ya biografi atau sejarah kehidupan ataupun perjalanan beliau, tentang lahirnya ya dan yang lain-lain yang insyaallah sudah sering disampaikan. Langsung kita masuk kepada muqaddimah ya dari kitab ini. Nawaqidul Islam ya, itu secara bahasa artinya pembatal-pembatal keislaman. Nawaqid itu jamak dari naqid ya. Naqid itu isim fa'il dari naqadha yang kudu. Apa artinya naqadha yang kudu? Naqdon, naqidun ya, bagi yang belajar ilmu sharaf insyaallah tidak asing ya istilah isim fa'il ya, masdar atau yang lainnya. Nah ini naqid ini
jamaknya nawaqid, ya, di mana nawaqid ini nama yang disebutkan atau isim yang disebutkan untuk nama kitab ini. Naqada yang kudu, naqdon, ya, naqidun, itu secara bahasa artinya idza hallahu wa hadamahu wa afsadahu. Sesuatu yang melepas atau bisa juga merusak dan membinasakan. Sebagaimana dalam firman Allah, wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Di dalam surat An-Nahl, ya, surat yang ke-16 ayat 91 disebutkan di sana lafaz dari asal muasalnya naqid tadi, yaitu dari naqodo yang kudu. Wala tanqudul aiman, jangan kalian melepaskan, ya, aiman, sumpah-sumpah. Ba'da tauqidiha, setelah dikokohkannya sumpah-sumpah tersebut. Nah, ini disebutkan di sini tangkudul aiman. Apa artinya? Yaitu apa? Melepaskan atau membatalkan sumpah. Demikian juga di dalam ayat lainnya, ayat yang ke-92 Allah menyatakan, wala takunu kallati naqadat ghuslaha mim ba'di quwwatin angkasa. Di dalam ayat ini juga disebutkan naqadat, ya, kalau tadi fi'il mudhari yang kemudian dijadikan apa namanya, fi'il nahi, tangkudu. Sekarang fi'il madhi, ya, wala takunu, dan janganlah kalian kallati naqadat ghuslaha, janganlah kalian menjadi orang-orang yang sebagaimana apa? Yang melepaskan ikatannya. Ghuslaha itu pintalan, ya. Sesuatu yang dipintal, ditenun. Mim ba'di quwwah, setelah kuatnya pintalan tadi, ya, angkasa, dilepas, dibatalkan, dirusak, menjadi angkasa, menjadi apa? Menjadi lemah dan bercerai-berai. Setelah kuat, dipintal, diikat, ya, kemudian dinaqadat. Diapain naqadat itu artinya? Dilepaskan, ya. Dirusak pintalan tadi, ikatan tadi, menjadi angkasa, menjadi lemah atau terurai bahkan pintalannya. Ini arti naqodo yang kudu, naqid jamaknya nawaqid secara bahasa. Jadi melepaskan ataupun merusak. Sehingga dari asal bahasa naqodo tadi, ya, yang merupakan sumber dari kata naqid, kita bisa paham arti nawaqid, yaitu apa? Yang melepaskan, yang membatalkan, ya, al-Islam dari keislaman seseorang. Karena memang pembahasan kitab ini, ya, tema dan isinya menyebutkan tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman, ya. Bisa melepaskan seorang dari keislamannya. Setelah masuk Islam ternyata lepas lagi, ya, ternyata batal keislamannya sehingga terlepas dari agama ini. Dengan kata lain istilahnya murtad, ya. Istilahnya apa? Murtad. Kemudian al-Islam. Setelah kita tahu, ya,
asal muasal kata nawaqid dari kata naqid, ya, isim fa'il dari naqada yang kudu, yang artinya melepas, ya, atau terlepas, bisa juga artinya batal. Kita sekarang membahas tentang apa itu Islam, ya. Selama ini kita sudah menganut agama Islam. KTP kita disebutkan agamanya apa? Islam. Tapi mungkin, ya, tidak sedikit dari mereka yang mengaku muslim tidak tahu apa sebetulnya arti Islam itu. Apa makna Islam tersebut? Nah, ini tentunya suatu yang ironis, nih. Istilahnya suatu yang tidak lucu. Ngakunya Islam, agama Islam, tapi nggak tahu apa itu Islam. Sehingga di sini, ya, pentingnya untuk kita belajar, ya, agama kita. Pentingnya kita taklim, kita menuntut ilmu yang dengan itu akan menjadikan terbuka, ya, pengetahuan kita, wacana kita, ya, tentang ilmu-ilmu agama ini, ya. Tentang hasanah keislaman agama yang kita anut ini. Disebutkan di sini al-Islam yaitu huwal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Pengertian Islam, ya, definisi Islam kata para ulama, dan ini, ya, pengertian dan definisi ini itu merupakan kesimpulan dari sekian banyak dalil, ya, dari istimbat kesimpulan yang dinyatakan oleh para ulama sejak zaman dahulu, ya. Apa itu istislam lillahi bittauhid? Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala bittauhid, dengan ketauhidan, dengan mentauhidkannya. Jadi ketika kita menyatakan Islam, berarti kita, Pak, menyerahkan diri kepada Allah. Karena aslama yuslimu, islaman, itu secara bahasa artinya pasrah, ya, menyerahkan diri. Bagaimana pasrahnya? Itu memasrahkan diri kepada Allah dengan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah, ya. Nanti akan disebutkan dalil-dalil tentang kesimpulan atau tentang definisi ini. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk, ya, inqiyad, tunduk kepada Allah. Setelah kita menyerahkan diri kepada Allah, kita tunduk, ya, kepadanya bit-ta'ah, dengan penuh ketaatan, dengan mentaati semua apa yang menjadi syariat dari agama ini, menunaikan apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu bentuk kepasrahannya, ya. Jadi nggak cuma pasrah semata tanpa adanya bukti dan wujud dari amalan, tidak. Kita Islam kepada Allah, pasrah kepada Allah, diikuti dengan ketundukan, tunduk, terikat, ya, dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang disyariatkan, ya, yang telah ditetapkan aturan-aturan dan ketentuan tadi, syariat tadi di dalam agama ini. Di samping tunduk, apalagi di dalam kita pasrah kepada Allah Ta'ala, kita Islam, juga wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Namanya orang Islam harus untuk dia berlepas diri, bara', antipati, minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlih, dan dari apa?
dari pelakunya. Dari ahli syirik tadi, dari pelaku-pelaku syirik. Kenapa harus anti? Ya, harus barok. Karena mereka orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah. Orang-orang yang membangkang ya dari syariat dan perintahnya Allah untuk menyerahkan ibadah hanya kepadanya saja, untuk mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah. Nah, ini membangkang mereka. Yang harusnya ibadah hanya pada Allah, ternyata mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan adanya sesembahan lain, ya, adanya Tuhan lain yang mereka ibadahi. Siapa sesembahan lain tersebut atau apa saja ya Tuhan-Tuhan lain tadi? Bisa jadi kuburan. Loh, kok kuburan bisa dipertuhankan? Iya. Ketika seorang berdoa dan meminta kepada kuburan, sama saja berarti apa? Berarti dia mempertuhankan, ya, menjadikan ilah kuburan tadi. Karena doa dan ya meminta itu hanya kepada Allah. Ternyata dia minta anak, minta rizki, minta kelapangan, ya rizki, minta dimudahkan jodoh, umpamanya, kepada kuburan-kuburan. Namanya berdoa pada mereka. Di mana doa itu termasuk bagian ibadah. Tidak boleh ibadah itu sembahkan, ditujukan pada selain Allah. Nah, ketika mereka terjatuh kepada kesyirikan, Allah memerintahkan kita benci kepada mereka. Ketika mereka membangkang kepada Allah dengan syirik yang mereka lakukan, Allah perintahkan kita benci dan anti dengan itu. Anti dengan apa? Dengan syiriknya dan dengan pelakunya juga. Jadi nggak hanya perbuatan syiriknya, pelakunya pun kita diperintahkan untuk anti, untuk membenci mereka. Kenapa? Karena Allah benci pada mereka. Dan Allah perintahkan orang yang mengaku Islam, yang masrahkan dirinya kepadanya, Allah perintahkan juga untuk membenci mereka. Karena dengan kebencian ini apa? Seorang jadi terhindar dan anti ya dari kesyirikannya dan dari pelakunya tersebut. Tapi kalau sudah memberikan loyal, kecintaan, tidak ada kebencian, tidak ada antipati, ya, sehingga sangat mungkin untuk terbawa dan terseret, ya, terpengaruh dengan syiriknya tersebut. Jadi nggak cukup ya hanya pasrah pada Allah, taat tanpa adanya kebencian ataupun tanpa adanya antipati kepada syirik ataupun pelakunya tadi. Nah, ya. Jadi saya ulangi, Islam artinya itu istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, karena tauhid itulah agama yang dibawa oleh semua para nabi. Sehingga Islam yang kita anut merupakan Islam yang dianut pula oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Agama Yahudi, orang-orang Yahudi itu agama asal mereka sebetulnya sebelum mereka rombak, ya, sebelum mereka robah itu juga Islam yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Agamanya orang Nasrani itu asalnya sebelum ya dirombak, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama dan sebagainya, itu merupakan apa? Bentuk perombakan terhadap agama mereka. Itu asalnya agama
yang dianut mereka Nasrani sebelum dirubah, sebelum dirombak, itu agama yang dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Juga apa? Islam, juga tauhid. Makanya di dalam ayat Allah menyatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah itu dari dulu Islam. Apa itu arti Islam? Ini Islam berpasrah diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, ya, yang diibadahi, yang didoai, yang tawakali, yang dimintai tolong, yang ditakuti, khauf, yang diharapkan, ya, atau roja, harap, ya, pahala, harap dikabulkannya doa, harap diberikan pahala atas ibadah-ibadah yang dilakukannya. Ini roja namanya, berharap, itu juga ibadah. Ya, dan juga dengan ibadah apa lainnya? Menyembelih, sholat, zakat, semua ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, mendekatkan diri, inabah, minta tolong, isti'anah. Nah, makanya di dalam Fatihah ayat, ya, yang kita selalu ulang-ulang di dalam sholat kita, Allah perintahkan apa? Untuk kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Allah. Ini tauhid, itulah Islam. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita minta pertolongan. Minta pertolongan hanya pada Allah. Kenapa? Karena Allah yang satu-satunya bisa memberikan, yang mengabulkan. Inilah hakikat Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul, yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam ini. Termasuk juga rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ini sama, agamanya juga Islam, agama tauhid, ya. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Inilah hakikat Islam. Ibadahilah Allah semata dan jauhilah dari segala bentuk tauhid. Nah, ini. Semua nabi, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, kata Allah. Semua kalangan, semua generasi nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah perintahkan apa? Ani'budullah, ibadahilah oleh Allah, oleh kalian hanya Allah semata. Wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid. Demikian juga pada ayat yang lain, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus, kata Allah, seorang rasul pun, ya, sebelummu wahai Nabi, kecuali kami wahyukan padanya, kecuali, ya Pak, kami wahyukan la ilaha illa ana, kata Allah, ya, tidak ada sesembahan kecuali hanya aku, yaitu hanya Allah, ya, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini agama Islam, agama tauhid. Sehingga kalau orang tidak bertauhid, sama saja tidak berislam. Ketika orang tidak lagi menjauhkan diri dari segala bentuk syirik, maka dia berarti tidak lagi muslim, ya, tidak lagi Islam. Dan nanti di antara pembatal keislaman adalah syirik, akan disebutkan, ya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya tauhid itulah Islam, ya, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Banyak ayat yang menyebutkannya, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah menyatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah menyatakan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah,
illa liya'budu ilahan wahida, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu, yaitu Allah saja. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang perlakukan ibadah kepadanya kecuali hanya Dia, Allah saja. Subhanah, maha suci Allah, amma yusyrikun, ya, dari apa-apa yang mereka persekutukan, dari apa-apa yang mereka syirik padanya. Allah maha suci, ya. Allah berlepas diri, Allah disucikan dari semua bentuk syirik tersebut. Kemudian juga di dalam surat Al-Bayyinah yang insya Allah kita semua hafal, juga disebutkan di sana hakikat Islam adalah tauhid. Allah menyatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka, kata Allah, diperintah kecuali agar apa? Agar mereka beribadah kepada Allah semata. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan, ya, untuk Allah agama ini, ya, harus ikhlas, harus murni, ya, harus bersih dari segala bentuk syirik, segala bentuk, ya, peribadatan kepada selainnya Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan apa? Memurnikan untuk Allah tersebut agama ini. Hunafa, dalam keadaan apa? Hanif. Apa itu hanif? Yaitu ma'ilun anis syirik, menjauh dari semua kesyirikan, ya. Ma'ilun ila tauhid, mahilu'an, menjauh, ma'ilun ila, ya, dengan hanya mentauhidkan pada Allah saja. Jadi tidaklah kita diperintah oleh Allah kecuali untuk bertauhid, meninggalkan segala syirik, ya. Wa yuqimus shalah, baru setelah itu apa kata Allah? Kita diperintah untuk menunaikan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Jadi lebih urgen, lebih penting dan lebih utama dari sholat, dari zakat apa? Tauhid. Karena sholat, zakat dan ibadah lainnya tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga di dalam rukun iman, ya, disebutkan pertama iman apa ya? Atau di dalam rukun Islam yaitu antashhada alla ilaha illallah. Ya, dalam rukun Islam disebutkan kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Syahadat, ya. Syahadat itu lebih utama dibanding sholat. Buktinya apa? Allah sebutkan, ya, dan juga disebutkan oleh Rasul sebelum sholat, yaitu apa? Syahadat kalimat la ilaha illallah dan syahadat kalimat Muhammadar Rasulullah. Ini tauhid, ya, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mentauhidkan Rasul dalam menteladani atau dalam apa? Menunaikan tugas-tugas agama ini. Nah, ini syahadat lebih didahulukan dibanding sholat, dibanding zakat, puasa, haji ataupun yang lainnya, ya. Sehingga pula di dalam hadis Rasul menyebutkan apa? Bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabang. Dalam riwayat lain dikatakan 60 lebih cabang. Apa paling tingginya cabang-cabang keimanan ini? Kata Rasulullah apa? Qaulu la ilaha illallah, ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Dalam riwayat lain bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, a'laha, paling tingginya apa? La ilaha illallah.
Ucapan kalimat tauhid, kalimat la ilaha. Wa adnaha, dan paling rendahnya imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu selemah-lemah iman. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu itu kata Rasul termasuk juga bagian atau cabang dari keimanan. Jadi paling tingginya keimanan ya tauhid. Ya. Paling utamanya dalam rukun Islam ya tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Makanya semua ibadah, semua amalan yang tidak didasari dan dilandasi tauhid tidak akan ada manfaatnya. Tidak ada ada faedahnya, sia-sia semata. Kemudian inqiyadu lahu bitta'ah. Ya. Agama Islam yang kita anut ini dibangun setelah tauhid apa? Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Inqiyad, ketundukan dengan ketaatan ini karena merupakan konsekuensi daripada iman. Sehingga ketika seorang mengaku mukmin, orang yang imannya baik, apalagi imannya katakanlah sempurna dalam arti kesempurnaan yang relatif, itu semakin tunduknya kepada Allah semakin kuat. Ya. Keterikatannya kepada Allah semakin kuat dengan berbagai ketaatan-ketaatan. Dan sebaliknya, ketika iman seorang itu lemah, ketika iman seorang itu tipis, ya, tentunya ketundukannya juga semakin tipis. Sedangkan bara'atu minasyirk wa ahli sebagai penyempurna dari definisi Islam, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan mendatang ya, karena sudah isya. Jadi muqaddimah untuk nawaqidul Islam ini penting untuk kita ketahui dan kita bahas, karena memang akan berkaitan sekali dengan inti masalah dari pembahasan kita, itu pembatal-pembatal Islam. Apa yang akan dibatalkan kalau kita tidak tahu hakikat Islam itu sendiri. Maka di sini sebagai pembuka, sebelum kita bahas inti dari pembatal-pembatal Islam, kita dudukkan dan kita pahami tentang makna Islam. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin mengokohkan keislaman kita, agama kita ini semakin kuat, ketauhidannya semakin kuat, imannya, dan kekuatan iman tadi diantara dasarnya karena kekuatan tauhid. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang bisa kita bahas insyaallah pada kesempatan mendatang kita lanjutkan. Kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.